Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Universitas Islam Kadiri, jurusan Manajemen, ingin membuat video tugas manajemen keuangan dari kelompok 3 mengenai rasio keuangan. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas hasil analisis rasio keuangan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dari tahun 2016 sampai 2018. Pembahasan ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Bella Giovanna Putri dan Siti Mufakiroh. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kinerja keuangan PGN dilihat dari 4 aspek utama, yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Dalam dunia bisnis, apalagi di sektor energi dan pertambangan yang pesaingnya sangat ketat, perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang kuat agar mampu bertahan dan terus berkembang. Laporan keuangan menjadi informasi penting bagi manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat posisi dan perkembangan perusahaan. Karena itulah, analisis rasio keuangan digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Dengan melihat perubahan rasio dari tahun ke tahun, kita bisa mengetahui apakah perusahaan berada dalam kondisi baik, butuh perbaikan, atau bahkan sedang menghadapi risiko. Sebelum masuk ke hasil analisis, mari kita pahami dulu 4 jenis rasio utama. Yang pertama, rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kalau rasio ini tinggi, artinya perusahaan cukup aman dalam membayar utang yang segera jatuh tempo. Rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya jika sewaktu-waktu dilikuidasi. Rasio ini juga menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Yang ketiga, rasio profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat, rasio aktivitas, mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Keempat, rasio ini akan memberi gambaran lengkap mengenai kondisi kesehatan keuangan PGN. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode quantitative descriptive, yaitu menggambarkan data apa adanya berdasarkan laporan keuangan PGN tahun 2016 hingga 2018. Data yang digunakan adalah laporan derajat dan laporan laba rugi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Analisis yang dilakukan menggunakan time series, yaitu membandingkan data keuangan dari tahun ke tahun untuk melihat kecenderungan dan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, rasio likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2016 likuiditas PGN berada pada angka sekitar 2,6. Tahun 2017 meningkat menjadi 3,87, namun pada tahun 2018 turun drastis menjadi 1,54. Artinya, secara umum, PGN masih berada dalam kondisi liquid atau masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tetapi penurunan di tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan utang lancar yang cukup signifikan. Walaupun begitu, rasio di atas 1 masih dianggap aman, hanya saja perusahaan perlu waspada agar penurunannya tidak berlanjut. Selanjutnya, rasio
Solvabilitas. Rasio solvabilitas PGN menunjukkan kondisi yang kurang baik. Debt to equity ratio atau DER PGN rata-rata mencapai 120%. Artinya jumlah utang hampir menyamai jumlah modal sendiri. Ini menandakan resiko yang cukup tinggi bagi perusahaan karena terlalu banyak dibiayai oleh hutang. Jika kondisi memungkinkan, PGN sebaiknya lebih menyimbangkan struktur modal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman. Rasio profitabilitas. Sekarang kita lihat kemampuan PGN menghasilkan laba. Terus profit margin atau margin laba kotor sempat menurun di tahun 2017, tetapi membaik lagi di 2018 mencapai 33,8%. Selanjutnya net profit margin. Sayangnya masih jauh di bawah rata-rata industri. Ini menunjukkan bahwa PGN belum optimal mengubah pendapatan menjadi laba bersih. Selanjutnya ROI, Return on Investment, rata-rata hanya 3,81%. Selanjutnya ROE, Return on Equity, sekitar 8,58%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa PGN masih mampu mencetak laba, tetapi efisiensi dalam memaksimalkan aset dan modal perlu ditingkatkan. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas PGN menunjukkan efektivitas penggunaan aset. Fixed asset turnover atau perputaran aset tetap berada di angka sekitar 1,5 kali dan menurun pada 2018. Total aset turnover rata-ratanya 1 kali, yang berarti tiap 1 rupiah aset hanya menghasilkan 1 rupiah penjualan. Dibandingkan dengan standar industri, angka ini tergolong rendah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari penggunaan mesin yang berlebihan, kelebihan produksi, sampai hambatan rantai pasokan. Secara keseluruhan, PGN perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset agar penjualan bisa mengikuti. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis selama 3 tahun, berikut ringkasannya. 1. Likuiditas masih baik tetapi perlu diwaspadai karena menurun pada 2018. 2. Solvabilitas kurang baik karena tingkat utang lebih tinggi dari modal. PGN harus memperbaiki struktur pendanaan. 3. Profitabilitas, laba kotor masih bagus tetapi ROI dan ROE belum optimal. 4. Aktivitas, efisiensi penggunaan aset masih rendah sehingga penjualan dan perputaran aset belum maksimal. Secara umum, kinerja keuangan PGN berada dalam kondisi cukup baik. Namun ada beberapa area yang perlu segera diperbaiki agar perusahaan tetap kuat di tengah persaingan industri energi. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.